Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan dalam kondisinya, hari ini tanggal 14 Desember 2025 kita melaksanakan kuliah mandiri, di mana hari ini Dr. Asep tidak bisa hadir karena ada suatu kegiatan. Untuk kali ini kelompok yang akan tampil mengenai modul di sekolah menengah ya akan disampaikan kelompok yang terdiri dari Pak Haris, Bu Astri, dan Bu Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mr. Tuhu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen dulu. Sudah terlihat belum ya? Ya, baik. Jadi untuk tema review jurnal kali ini adalah Middle School Teaching Module, yang dimana untuk anggotanya ada Miss Merianti, lalu saya sendiri, dan Mr. Haris. Untuk yang pertama ada Miss Mary, namun qadarullah Miss Mary-nya belum hadir. Jadi Mungkin diwakilkan aja salah satu. diwakilkan saja, Pak. Ya, jadi biar Baik, Pak. Ya, baik. eh ini untuk jurnalnya yang direview oleh Miss Mary. Untuk identitas jurnal ada judulnya yaitu Development of a Project-Based Learning Teaching Model to Enhance Early Childhood School Skills. Penulisnya ada Faliha Mahfid Ulfani Rahman. Tahun publishnya yaitu 2024. Sumber dari ICOSIS Journal. Latar belakang penelitiannya, jurnal ini membahas pendidikan anak usia dini, memegang peranan strategis dalam membangun fondasi perkembangan anak secara kognitif, sosial, dan emosional. Keterampilan sosial menjadi komponen krusial yang perlu dikembangkan sejak usia dini. Karena menjadi dasar bagi kemampuan anak yang berinteraksi, bekerja sama, dan membangun relasi yang sehat dengan orang lain. Salah satu pendekatan yang relevan untuk mengembangkan keterampilan adalah pembelajaran berbasis proyek atau yang disebut dengan PJBL. PJBL merupakan model pembelajaran mereka terlibat dalam proyek yang mendorong kolaborasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab, kreativitas, dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak-anak dan memberikan panduan terstruktur bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pengembangan modul ini menggunakan modul ADDIE atau analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi yang dikenal efektif dalam merancang pembelajaran yang terstruktur dan relevan. Model ini memberikan panduan analisis kebutuhan, desain modul, pengembangan materi, implementasi di kelas, hingga evaluasi efektivitas modul. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian, pengembangan development, research untuk menghasilkan modul ajar berbasis project-based learning yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak-anak PAUD. Model pengembangannya ADDIE yang merupakan singkatan dari analisis, yaitu tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah terkait pengembangan keterampilan sosial anak. Kegiatan yang dilakukan antara lain observasi awal, wawancara dengan guru, dan penyebaran kuesioner
kepada guru dan orang tua. Yang kedua adalah desain. Berdasarkan hasil analisis yang meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan instrumen penilaian. Desain modul ini berfokus pada kegiatan interaktif yang mendorong kolaborasi, empati, dan komunikasi. Yang ketiga adalah development atau pengembangan. Draft modul yang telah dirancang kemudian dikembangkan menjadi modul ajar yang lengkap. Tahap ini melibatkan validasi modul oleh ahli atau expert review untuk memastikan kualitas dan kelayakannya. Yang keempat, implementation atau implementasi. Modul PJBL diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Guru berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan proyek dan siswa berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan proyek atau evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas modul PJBL dalam meningkatkan keterampilan sosial anak-anak. Evaluasi dilakukan dengan memberikan pretest dan post-test kepada siswa, serta menganalisis data observasi dan umpan balik dari guru dan orang tua. Analisis end gain digunakan untuk mengukur peningkatan keterampilan sosial siswa setelah menggunakan modul. Jenis data dan instrumen pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau campuran, yaitu menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan post-test keterampilan sosial anak-anak. Yang kedua, data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara dengan guru, observasi kegiatan pembelajaran, isi oleh guru dan orang tua. Instrumen pengumpulan data yang digunakan antara lain lembar observasi, pedoman wawancara, kuesioner, lembar validasi modul oleh ahli, dan rubrik penilaian keterampilan sosial. Oke, yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Penelitian modul pembelajaran berbasis proyek yang valid, praktis, dan efektif, serta temuan terkait peningkatan keterampilan sosial anak-anak setelah penggunaan modul tersebut. Yang pertama adalah hasil pengembangan modul PJBL. Modul yang dikembangkan menggunakan model ADDIE dinyatakan memenuhi standar kualitas berdasarkan penilaian dari ahli dan pengguna, yaitu modul. Yang kedua, efektivitas modul dalam meningkatkan keterampilan sosial anak. Yang ketiga, umpan balik dari guru dan orang tua. Untuk guru mengakui bahwa modul membuat pembelajaran lebih menarik, mengurangi kesulitan dalam merencanakan kegiatan kolaboratif, dan membantu mereka memantau perkembangan keterampilan sosial anak. Untuk orang tua, melaporkan bahwa anak lebih sering berbagi di rumah perhatian. Pembahasannya yaitu pembahasan ini membahas temuan penelitian terkait pengembangan dan efektivitas modul PJBL dalam meningkatkan keterampilan sosial anak usia dini, serta hubungan temuan dengan teori dan konteks pendidikan PAUD saat ini. Yang pertama, keabsahan dan kepraktisan modul PJBL yang dikembangkan. Yang kedua, keterampilan sosial anak. Yang ketiga, peran kurikulum merdeka dalam implementasi modul. Yang keempat, umpan balik dari guru dan orang tua sebagai bukti relevansi. Yang kelima, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian mendatang. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengembangkan modul pembelajaran berbasis proyek yang valid, meningkatkan keterampilan sosial anak usia dini. Modul yang dibuat menggunakan model IDDIE menunjukkan peningkatan keterampilan sosial, kerjasama, empati, komunikasi,
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PJBL cocok dengan karakteristik anak usia dini dan relevan dengan penerapan kurikulum merdeka serta memberikan dampak positif tidak hanya di kelemahan dan kelebihan dan kelemahan jurnal. Kelebihannya yaitu ada metode penelitian pengembangan model IDDIE yang sistematis dan terstruktur. Yang kedua, hasil yang konkret, yaitu modul yang valid, praktis, dan efektif. Yang ketiga, relevan dengan penerapan kurikulum, merdeka, dan kebutuhan berbagai pihak, ahli guru, orang tua, anak dalam proses validasi dan implementasi. Untuk kekurangan jurnalnya yaitu sampel penelitian terbatas sehingga hasil sulit diumumkan luas. Yang kedua, tidak melakukan penelitian jangka panjang untuk melihat keberlanjutan peningkatan keterampilan sosial anak. Yang ketiga, kurang mendalam membahas tantangan spesifik selama Maaf, Mister, sebentar. Mau review jurnal yang selanjutnya yaitu dari saya sendiri dengan judul Teachers Needs Analysis for English Reading Modules in Junior Integrated Curriculum Standard. Nah, ini untuk contoh jurnalnya. Identitas jurnal yaitu untuk judulnya tadi Teachers Needs Analysis for English Reading Modules based on Integrated Curriculum Standard. Untuk penulisnya ada Tri Marianti, Sri Wahyuni, dan Widianto. Untuk sumbernya dari Language Circle, Journal of Language and Literature, Vol. 19, number 2, April 2025. Yaitu, jurnal ini membahas permasalahan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris di SMP Islam, khususnya pada keterampilan membaca atau reading comprehension. Penulis menyoroti ketidaksesuaian bahan ajar yang tersedia dengan karakteristik sekolah Islam yang menerapkan kurikulum merdeka sekaligus kurikulum JSIT. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebutuhan bahasa Inggris yang sesuai dengan standar kurikulum terpadu dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, sehingga dapat mendukung visi, misi, dan kekhasan sekolah Islam. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subjek 25 guru bahasa Inggris SMP Islam di Kabupaten Magelang. Teknik pengumpulan data meliputi yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada analisis dokumen. Penelitian difokuskan pada tahap analisis dari model IDDIE. Instrumen penelitian telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan nilai reliabilitas alfa sebesar 0,729 yang menunjukkan kategori reliable. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama. Yang pertama, guru mengalami kesulitan dalam mengajar reading comprehension, terutama karena keterbatasan bahan ajar yang sesuai dengan konteks sekolah Islam. Yang kedua, guru sangat membutuhkan modul membaca yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti cerita Islami dan penguatan karakter. Yang ketiga, sifat sopan dan sesuai dengan norma Islam. Yang keempat, modul diharapkan memuat basmalah dan hamdalah, serta ayat Al-Quran atau hadis yang relevan dengan materi.
Yang kelima, penanaman tokoh dalam teks bacaan sebaiknya menggunakan nama-nama Islami. Dan yang terakhir, modul perlu dilengkapi dengan materi viewing atau video berbasis teknologi seperti barcode atau QR code abad ke-21 sesuai kurikulum Merdeka. Untuk pembahasannya, yaitu penulis mengaitkan hasil penelitian dengan berbagai teori dan penelitian sebelumnya. Integrasi nilai Islam dalam pembelajaran bahasa Inggris dinilai mampu meningkatkan kenyamanan belajar, motivasi, dan pembentukan karakter siswa. Diskusi juga menegaskan bahwa penggunaan modul konteks menjadi solusi atas rendahnya minat baca dan kesulitan pemahaman teks pada siswa SMP Islam. Selain itu, penggunaan media viewing dianggap relevan dengan kebutuhan generasi digital saat ini. Untuk kesimpulan jurnal ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan modul membaca bahasa Inggris di SMP kebutuhan guru dan siswa. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam secara eksplisit. Yang ketiga, mendukung kompetensi membaca dan viewing. Yang keempat, selaras dengan kurikulum Merdeka dan standar JSIT. Jurnal ini menegaskan bahwa bahan ajar tidak hanya berfungsi sebagai sarana akademik, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter religius siswa. Kelemahan jurnal yaitu kelebihannya ada topik relevan dengan konteks pendidikan Islam di Indonesia. Yang kedua, metodologi jelas dan sistematis. Yang ketiga, data empiris mendukung kesimpulan. Dan yang terakhir, relevan untuk pengembangan modul, PTK, dan R&D bahan ajar. Untuk kelemahan jurnalnya yaitu penelitian terbatas pada satu wilayah, yaitu kabupaten. Belum sampai pada tahap pengembangan dan uji coba produk. Dan yang terakhir, penyajian bahasa masih dapat diringkas agar lebih efektif. Ya, mungkin itu saja jurnal yang bisa saya review. Untuk review selanjutnya dibahas oleh Pak Haris. Silakan, Mr. Haris. Baik, terima kasih banyak. Baik, teman-teman, bismillah. Saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, teman-teman semua ya, dan dalam berkah. Amin. Baik, sebelumnya kami mohon maaf, kami dari kelompok 6 ya, dalam apa namanya, kolom ini. Harusnya kami 3 orang. Di kesempatan ini yang ada kabar hanya saya dan Miss Astri. Untuk Miss belum ada kabar, bahkan di grup pun belum ada kabar, maka di sini kami aja diambil oleh Miss Astri untuk Giari, dan ini bagian terakhir, bagian saya. Oleh sebab itu sekali lagi kami mohon maaf kepada dos Pak. Baik, langsung saja di kesempatan ini bagian saya yang terakhir adalah seperti kita mereview jurnal dengan judul Usable English Learning Module Integrate with Islamic Values for Madrasah Aliyah and Senior High Schools. Baik, berikutnya. Jadi review jurnal ini judulnya adalah tentang pengembangan model pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi Islam di Madrasah Aliyah Negeri, tepatnya di daerah Pekanbaru. Baik, next slide. Baik, ya ini ya teman-teman untuk abstraknya.
Oke, kita lewati saja. Berikutnya, Miss. Baik, teman-teman. Kemudian berikutnya judulnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan di awal tadi adalah Usable English Learn Module Integrate with Islam Values. Ya, artinya adalah pengembang modul pembelajaran bahasa Inggris yang terintegrasi Islam di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru. Penulisnya ada 3 orang. Yang pertama ada Resti Juninda, kemudian yang kedua Safruddin, dan yang terakhir atau yang ketiga Martin Kus. Next slide. Baik, itu adalah latar belakang ya. Baik teman-teman, integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran yang kewajiban dasar atas sekolah yang ya anak 2003 Suaranya ada. Suaranya tidak ada. Bu Astri, halo. Bu Astri, Iya, Pak Tuhu. ini gimana nih Pak Aris? Nanya, apa untuk Bu Mary biar mengulang dulu sambil Pak Aris? Miss Mary ya? Sebentar, Miss Mary udah masuk belum? Sudah masuk. Ya udah Miss Kasih Mary dulu kesempatan. aja kali ya. Boleh. Yang operasikan atau jadi operator kan Bu Asri ya? Kenapa? Yang jadi operator Bu Asri ya? Iya Filenya. betul, Mister. Iya betul. Berarti Bu Mary aja. Bu Mary dulu aja ya. Miss Mary aja. Ini karena Mbak Aris berkendala mengenai Apaan? Siap, Mister. ya, makasih Bu Astri. Ya. Bu Mary, halo. ya, maaf teman-teman ya Pak Tuh dan teman-teman, jaringan trouble. Baik. Nah, terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Baik, saya lanjutkan tadi di pendahuluan ya atau latar belakang. Jadi dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, hal ini berarti bahwa penguasaan bahasa asing semata, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai keislaman seperti nilai spiritual, ya akhlak mulia, dan identitas keislaman siswa, sehingga dengan demikian menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing global, dan beraktor islami. Baik, kemudian next slide. Baik,
Kemudian teman-teman semuanya, berikut adalah tujuan penelitian ini. Baik, penelitian ini tujuannya adalah mengembangkan ya, modul pembelajaran bahasa Inggris yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Tadi di latar belakang atau pendahuluan, ya, untuk mengintegrasi nilai-nilai Islam bagi terlebih khusus pada Madrasah Aliyah Negeri di Pekanbaru. Ya, modul ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa, memperkuat pemahaman ajaran Islam, dan menumbuhkan karakter Islami yang sejalan dengan visi madrasah dalam mencetak generasi yang unggul, generasi yang berakhlak mulia. Baik, next slide. Oke, baik. Kemudian berikutnya berkaitan dengan metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan atau dikenal dengan research and development, ya, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Penelitian pengembangan modul pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi Islam di Kota Pekanbaru ini mengacu pada model AD. AD ini Analysis, Design, Development, and Production, Implementation or Delivery, and Evaluation. Pemilihan model pengembangan bahwa tahap-tahapan dasar desain pengembangan AD yang diyakini sebagai model yang sederhana, ya, mudah dipahami dan dipelajari, simple serta lebih mudah dipraktekkan dalam pengembangan modul bahasa Inggris terintegrasi Islam. Penelitian ini ya, jadi intinya tadi ya, mudah dipahami, dipelajari, dan simple. Maka menggunakan metode penelitian development. Baik, kemudian next slide. Oke, berikutnya adalah hasil penelitian. Baik, untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pekanbaru belum sepenuhnya Islam, baik dari aspek materi maupun konten. Kenapa demikian? Ya, karena minimnya integrasi ini, kenapa? Yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, seperti diantaranya adalah kurangnya pengetahuan guru terkait konsep integrasi Islam dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, perbedaan kompetensi agama, kekhawatiran akan kesalahan redaksi jika memasukkan unsur keislaman. Ya, di sini ya, modul yang digunakan selama ini yaitu unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM yang dirancang oleh MGMP. Nah, itu belum memuat integrasi secara sistematis. Padahal baik guru maupun siswa menyatakan dukungan yang tinggi terhadap bahasa Inggris terintegrasi Islam dengan alasan mampu membentuk karakter Islami siswa, meningkatkan minat belajar, serta mengubah persepsi bahwa bahasa Inggris identik dengan budaya Barat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Emilia et al. Tahun 2025 yang menegaskan bahwa modul interaktif berbasis nilai Islam dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman materi. Pendapat-pendapat para pakar lainnya, barangkali satu aja yang saya sebutkan untuk mewakili. Baik, next slide. Baik teman-teman, ini slide terakhir ya, berkaitan dengan tentang kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan,
eh, modul pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi Islam yang dikembangkan sangat efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Kota Baru berdasarkan apa? Berdasarkan uji validitas, praktikalitas, dan efektivitas. Modul ini berhasil memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Dan juga hasil analisis menuju pemahaman konsep bahasa Inggris secara kognitif, karena kognitif berbicara wawasan, tetapi juga membantu pengembangan aspek psikomotorik dan afektif siswa, termasuk tentunya adalah peningkatan nilai-nilai Islami atau yang kita kenal tadi terintegrasi nilai Islam. Baik teman-teman yang kami hormati, terima kasih Pak Acep, terima kasih atas kesempatannya. Allah Ta'ala alam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Adwi. Bu Astri, silakan dilanjutkan, Bu Astri. Ya, baik. Ini sudah ada Miss Mary yang menjelaskan kembali terkait review jurnalnya. Silakan Miss Mary. Iya, makasih Miss Astri. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya sedikit telat masuk kelas Pak Acep. Oke, saya langsung saja dengan review jurnal Development of the Project Based Learning Teaching Model Social Skill. Bisa next slide, Miss. Ini jurnal yang saya dapatkan dari ICOSIS yang mereka post pada tahun 2024 di tahun kemarin, membahas dengan sama how to maksudnya learning teachingnya pakai modul tapi based on the project. Silakan next slide, Miss. Oke, ini identitas jurnal development, sebagaimana judulnya saya sudah katakan tadi, development of the project based learning teaching module for early childhood social skill. Penulisnya adalah Faliha Mahnur, Ibu Siti Mania, Bapak Erwin Hafid, dan Ibu Ulfani Rahman. Pada tahun 2024, sumber jurnalnya saya dapat dari ICOSIS Journal. Silakan next slide, Miss. Ya, latar belakang dari penelitian ini, jurnal ini membahas pendidikan usia dini atau kita bisa bilang PAUD, di mana PAUD ini memegang peranan strategis dalam membangun fondasi perkembangan anak secara holistik. Jadi mencakup dalam berbagai aspek, ada kognitif, sosial, dan emosional. Keterampilan sosial menjadi komponen sejak usia dini karena menjadi dasar bagi kemampuan anak untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun relasi yang sehat dengan orang lain. Dan kenapa di PAUD ini kita memakai atau mengembangkan keterampilan dengan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, yaitu mode pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi di mana anak terlibat dalam proyek yang mendorong kolaborasi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tapi juga menumbuhkan tanggung jawab, kreativitas, partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi untuk PJBL ini biasanya digunakan untuk kindergarten, bukan yang nursery atau pre-nursery atau toddler, tapi melainkan K1 dan K2. K1 dan K2 atau TKA di PAUD atau TKB. Oke, next slide. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan modul. Jadi kita nggak hanya belajar dengan modul saja, tapi bagaimana mengembangkan modul melalui berbasis project untuk meningkatkan keterampilan sosial anak-anak dan memberikan panduan terstruktur bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Dengan pengembangan modul ini menggunakan model ADDIE atau Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dikembangkan dari tema, terus desainnya bagaimana, pengembangannya bagaimana, implementasinya dalam sekolah bagaimana, dan evaluasi dari hasil proyek tersebut. Yang dikenal efektif dalam merancang pembelajaran terstruktur dan relevan. Jadi PJBL ini dengan menggunakan model ADDIE itu sangat membuat anak bisa membantu anak jadi excited di dalam sekolah, bisa membantu untuk apa ya, cara berkomunikasi, menyampaikan proyek mereka tersebut. Ya, bisa di next slide, Miss Sastri. Oke, ini ada beberapa metode penelitian yang saya dapat dari jurnal ICOSIS. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan development research, Project Based Learning atau PGBL yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial anak-anak PAUD atau early childhood. Jadi model pengembangan yang kita gunakan adalah model dengan ADDIE yang merupakan singkatan dari analysis, yaitu tahapannya bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan atau masalah terkait pengembangan keterampilan sosial anak. Contoh, ya apa yang pertama kali kita lakukan yaitu di awal adalah penyebaran kuesioner kepada guru dan orang tua murid. Itu yang pertama, bisa next slide, Miss. Yang kedua, ini ada desain. Jadi berdasarkan hasil analisis, peneliti merancang draft modul PGBL. Jadi guru merancang, kita sudah punya modul dan kita alihkan atau kita masukkan dengan project yang based on the guru bisa merancang PGBL-nya, project-nya, tapi based on the module. Ya, tujuannya adalah untuk tujuan pembelajaran adalah untuk materi yang diajar, kegiatan pembelajaran, instrumen penilaian, dan desain ini juga berfokus pada kegiatan interaktif anak. Jadi anak tidak hanya belajar dengan modul, tapi dengan adanya project mereka bisa lebih kreatif. Ketiga adalah development. Development itu pengembangan. Jadi draft modul yang telah dirancang kemudian dikembangkan menjadi modul ajar yang lengkap dan siap diimplementasikan. Dan diimplementasikannya di mana bisa di di sekolah atau mereka bisa retail lagi proyek yang mereka buat gitu. Dan tahap ini melibatkan validasi modul oleh ahli atau expert review. Biasanya expert review itu dilakukan oleh Jadi anak melakukan proyek tapi didampingi oleh guru tersebut. Oke, next slide. Oke, ini implementation atau implementasi modul PGBL diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan proyek dan siswa berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan proyek. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Tahap ini bertujuan PGBL. Jadi kita bisa melihat dengan adanya proyek apakah ini modulnya sangat mendukung dengan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas atau mungkin dengan proyek anak-anak dengan apa atau anak-anak kita bisa compare anak-anak lebih mengerti dalam mengerjakan di modul atau yang dengan menggunakan proyek. Jadi evaluasi apa yang kita lakukan adalah memberi pretest dan jadi serta menganalisis data observasi, terus umpan balik dari guru dan orang tua. Karena proyek itu setelah dibuat dari sekolah, mereka bisa bring home, terus mereka bisa ceritakan lagi ke orang tua murid, dan itu adalah umpan balik dari orang tua, gitu. Dan next slide, Miss. Kita masih methods atau campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Jadi pertama ada kuantitatif yang diperoleh dari hasil pretest dan potest.
keterampilan sosial anak-anak ya. Yang kedua, diperoleh dari hasil wawancara dengan guru, observasi dengan kegiatan pembelajaran, kuesioner terbuka yang diisi oleh guru dan orang tua. Ini ada beberapa instrumen pengumpulan data yang digunakan antara lain bisa lewat dengan lembar observasi atau pedoman wawancara, kuesioner atau lembar validasi modul oleh ahli atau publik penilaian keterampilan sosial. Tapi kebanyakan dari sekolah PAUD ke yang lebih public school ya, kita lebih instrumen yang lebih sering kita pakai adalah lembar observasi. Oke, dari proses dari pembelajaran berbasis project atau PGBL ini, kita menemukan hasil penelitian yang ada dua jenis hasil utama, yaitu hasil pengembangan modul PGBL. Jadi modul yang digunakan, yang dikembangkan menggunakan model ADDIE, dinyatakan memenuhi standar kualitas berdasarkan penilaian dari ahli dan pengguna. Validitas yang pertama ada valid. Jadi tidak melulu dengan menggunakan modul, walaupun dari sekolah tersebut kita punya buku untuk KG atau TKA, TKB, tapi melainkan dari modul itu bisa kita kembangkan dengan project. Yang kedua adalah aktivitas modul dalam meningkatkan keterampilan sosial anak. Yang ketiga adalah umpan balik dari guru dan orang tua. Jadi guru mengakui bahwa modul membuat pembelajaran lebih menarik dan mengurangi kesulitan dalam merencanakan mereka memantau perkembangan keterampilan sosial anak dan orang tua pun melaporkan bahwa anaknya lebih sering berbagi di rumah, bercerita tentang teman dan menunjukkan perhatian. Jadi lebih aktif untuk berbicara atau misalnya uh, dengan proyek ini bisa membantu anak yang introvert, bukan introvert ya, maksudnya yang mungkin lebih banyak diam tapi dengan adanya proyek dan bisa membantu anak yang tadinya mungkin pendiam bisa lebih aktif untuk berbicara dan ini sangat membantu sekali buat anak-anak PAUD. Eh, next slide. Ya, pembahasan ini membahas temuan penelitian terkait pengembangan dan efektivitas mode PJBL dan dalam meningkatkan keterampilan ini, serta hubungan temuan dengan teori konteks pendidikan PAUD saat ini. Keabsahan dan praktisan modul PGBL yang dikembangkan. Yang kedua adalah aktivitas modul dalam meningkatkan keterampilan sosial anak. Jadi peran kurikulum Merdeka dalam implementasi modul, umpan balik dari guru orang tua murid sebagai bukti relevansi dan keterbatasan penelitian dan saran penelitian mendatang. Jadi memang sudah ada beberapa sekolah menggunakan PGBL yang learning based on the project dan itu sangat membantu buat anak-anak dalam kegiatan mengajar aktivitasnya tidak melulu dengan modul dan meningkatkan keterampilan sosial anak meningkatkan keterampilannya dari mana dari pembuatan dari pembuatan project itu tersendiri dan membuat anak lebih aktif dan interaktif. Ya, next slide. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran berbasis project atau PGBL yang valid, praktis, dan sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial anak usia dini. Jadi model yang dibuat itu menggunakan model ADDIE menunjukkan peningkatan keterampilan sosial kritis dan lebih kreatif. Jadi ada mereka juga belajar bagaimana how to work on the teamwork, terus ada empati juga dan komunikasi. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa PGBL cocok dengan karakteristik anak usia dini dan relevan dengan penerapan kurikulum Merdeka, serta memberikan dampak positif tidak hanya di kelas, tetapi juga di lingkungan keluarga. Next slide. Oke, ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan jurnal.
kelebihannya dari jurnal ini adalah metode penelitian pengembangan model ADDI yang sistematis dan terstruktur. Yang kedua adalah hasil yang konkret. Jadi modulnya yang valid, praktis, efektif. Bagaimana kita bisa mengatakan ini hasilnya konkret karena kita bikin project itu based on the. Jadi memang modulnya valid dan kita menggunakan project menjadi praktis dan buat anak-anak jadi efektif. Jadi tidak melulu dengan menggunakan modul atau LKS. Yang ketiga adalah relevan dengan penerapan kurikulum merdeka dan kebutuhan pendidikan PAUD. Yang keempat adalah melibatkan berbagai pihak, ahli guru, orang tua, dan anak dalam proses validasi dan implementasi. Next slide, Miss. Ini ada beberapa kekurangan dari jurnal yang saya dapat, yaitu sampel penelitiannya terbatas sehingga hasil sulit diumumkan luas. Jadi, maksudnya sampelnya apa? Maksudnya tidak tidak semua sekolah di Indonesia, terutama PAUD, menggunakan sistem dengan PGBL atau Teaching Based on the Project. Karena mungkin mereka ada beberapa sekolah me- mempermudah anak. Kenapa lebih ke motorik kayak misalnya menulis atau belajar sesuai dengan modul. Jadi eh, kalau dibilang sampelnya memang penelitiannya terbatas karena tidak semua sekolah di Indonesia ini menggunakan sistem pembelajaran project gitu. Yang kedua adalah tidak melakukan penelitian jangka panjang untuk melihat keberlanjutan peningkatan keterampilan. Pertama, sampelnya sulit karena memang tidak semua sekolah menggunakan pembelajaran based on the project. Yang kedua adalah penelitiannya tidak melakukan penelitian jangka panjang. Padahal dengan project ini sangat menguntungkan bagi guru, bagi anak, dan sangat efektif. Karena kenapa setiap project itu kan kita nggak perlu mencari-cari apa ya timnya untuk ini tidak. Tapi kan mereka kita sudah punya data valid yaitu modul dan kita tuangkan ke dalam project. Jadi tidak maksudnya penelitian jangka panjang untuk melihat ini lanjutannya bagaimana peningkatan keterampilan sosial anak. Padahal dengan pembelajaran proyek sangat membantu dan sangat efektif buat anak dan guru. Yang ketiga adalah kurang mendalam membahas tantangan spesifik selama implementasi modul dan cara mengatasinya. Jadi sebenarnya kekurangannya adalah dari semua sekolah memang sudah terpatri dalam mengerjakan modul, anak datang terus modul dan eh, kurang membahas dan kurangnya adanya training dari guru-guru tersebut dari sekolah tersebut gitu. Oke, next slide. Oke, sudah habis ya. Oke, thank you, Miss Asri. Ya, eh, saya kira ini cukup eh, pemaparan atau review jurnal. Semoga bisa dimengerti oleh Pak Acep dan teman-teman. Terima kasih. Maaf saya datang terlambat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dilanjut, Bu Astri. Terima kasih Miss Mary dan Sama-sama, Miss. Mr. Haris. Silakan untuk saat ini sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, silakan Miss Putri. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya paparannya sangat menarik ya mengenai modul. Nah, pertanyaannya adalah mengapa keterampilan sosial dianggap sebagai aspek yang krusial dalam pendidikan anak usia dini? Menurut jurnal ini ya. Saya ulangi, mengapa keterampilan sosial dianggap sebagai aspek krusial dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD menurut jurnal yang tadi disebutkan? Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Putri. Kita tampung dulu untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Miss Esther. Silakan Miss Esther. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 6 atas pemaparan.
sedikit agak bingung untuk model ADDIE. Di situ ada analisis, design, development, implementation, sama evaluation. Pertanyaan saya, mengapa penelitian pada jurnal 1, mungkin Miss Mary tadi ya yang memaparkan hanya berfokus pada analisis saja, sedangkan kan di situ ada analisis, design, evaluation. Seperti itu. Terima kasih, Miss Ya, Astrid. maaf Miss Esther, untuk yang nomor 2 kan untuk yang Mm-mm. model IDDIE itu kan ada saya sama Miss Mary. Itu buat ke Miss Mary ya berarti. Iya, betul. Mengapa penelitian ini hanya berfokus pada tahap analisis dalam model ADDIE? Seperti itu. Terima kasih. Dia ingin bertanya satu pertanyaan lagi mungkin? Iya, izin Miss Astrid. Ya, silakan Mister. Iya, terima kasih kesempatannya. Pertama saya sampaikan apresiasi bagus ya sampaikan tadi dan wawasan pada saya. Namun ada yang saya tanyakan lebih lanjut terkait dengan karakteristik modul yang dikembangkan dalam penelitian pada jurnal yang ketiga tadi disampaikan secara Pak Aris. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih Mister Arif. Mungkin saya izin menjawab yang pertanyaan Miss Esther dulu. Nanti untuk yang oleh Miss Putri sama Miss Arif, Mr. Arif bisa dijawab oleh Miss Mary dan Mr. Haris. Untuk tadi pertanyaannya mengapa penelitian ini hanya berfokus pada tahap analisis dalam model ADDIE. Ya, saya izin menjawab. Jadi untuk fokus pada tahap analisis, tujuh untuk memperoleh pemetaan kebutuhan guru secara mendalam sebagai dasar pengembangan modul. Nah, tahap ini dianggap krusial agar produk yang dikembangkan pada penelitian selanjutnya benar-benar relevan dengan konteks penggunanya. Ya, mungkin itu yang bisa saya bantu jawab. Bagaimana Miss Esther? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Miss Astrid, atas jawabannya. Untuk pertanyaan pertama, Miss Mary mungkin bisa bantu untuk menjawabnya. Baik, mungkin Mr. Haris dulu ya. Silakan Mr. Haris. Akan menjawab pertanyaan dari Pak Arif. Pak Arif bisa diulang kembali Pak pertanyaannya, tadi suaranya agak kurang jelas. Pak Arif. Ya, baik. Ya, Pak. Sudah bisa dengar suara saya? Ya, pertanyaannya bagaimana karakteristik kualitas modul dalam penelitian pada jurnal ketiga? Ya. Baik, terima kasih Pak Arif untuk pertanyaannya. Saya ulang kembali bagaimana karakteristik modul pembelajaran bahasa Inggris terintegrasi dan Islam dalam penelitian yang terutama penelitian yang saya sampaikan tadi, jurnal yang saya sampaikan. Baik, teman-teman, umumnya pengembangan ini umumnya dinilai berdasarkan dua aspek utama. Yang pertama adalah kualitas modul ajar secara umum, itu yang pertama, dan yang kedua kualitas integrasi nilai-nilai keislaman. Baik, yang pertama terkait kualitas modul ajar secara umum.
Ini dengan memenuhi beberapa kriteria bahan ajar, baik secara pedagogis ya, dan lain-lainnya. Di sini saya membahas secara pedagogis. Itu meliputi beberapa hal seperti esensial, kemudian harus menarik, bermakna dan menantang, kemudian relevan dan kontekstual, kemudian berkesinambungan, jelas, mudah dipahami, diri, validitas, efek. Nah, itu poin-poin intinya untuk karakteristik kualitas secara umum. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua atau yang terakhir adalah karakteristik kualitas integrasi nilai-nilai keislaman. Nah, aspek yang ini merupakan aspek pembeda utama dari modul ini adalah ini integrasi beberapa hal. Yang pertama adalah integritas holistik, kemudian konteks kehidupan sehari-hari seorang muslim, kemudian penamaan karakter moral, kemudian yang terakhir relevansi culture dan agama. Ini secara poin, tidak saya bahas secara pemaparan lebih detail, tapi secara poin. Jadi ringkasnya, modul berkualitas dalam konteks ini adalah modul yang layak digunakan. Kemampuan berbahasa Inggris dan berhasil menanamkan nilai-nilai keislaman secara terstruktur dan kontekstual. Baik, demikian Pak Arif, semoga bisa dipahami dan juga umumnya oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Tuan Arif. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama Pak Arif. Saya kembalikan ke... Ya, baik, terima kasih Mr. Haris. Ya, untuk pertanyaan nomor 1 mungkin bisa dijawab oleh Miss Mary. Silakan Miss Mary. Iya, terima kasih Miss Astri. Thank you buat pertanyaannya dari Miss Putri. Saya coba untuk jawab ya. Saya ulangi lagi pertanyaannya, mengapa keterampilan sosial dianggap sebagai aspek krusial dalam pendidikan anak usia dini menurut jurnal ini? Oke. Dianggap krusial karena ada 3 alasan sebenarnya. Alasan utama dengan ada beberapa contoh nanti yang saya paparkan. Satu adalah mendukung perkembangan kognitif dan akademik. Jadi anak yang mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman sebaya lebih cenderung mudah menyerap materi pembelajaran. Contohnya dalam aktivitas sehari-hari, berperan sebagai toko kelontong. Jadi saya mau saya mau beli apa gitu. Jadi salah satu ada yang jadi pembeli dan salah satu ada yang menjadi penjual. Jadi akan lebih cepat memahami em, konsep atau belajar misalnya contohnya saya ambil contohnya di toko kelontong kan kita bisa belajar dengan eh, saya mau beli apel berapa satu apel harganya itu kan masuk ke mata pelajaran matematika. Jadi kan mereka bisa mengerti angkanya. Jadi lebih cepat memahami konsep angka dalam pembelajaran matematika dan dapat kita implementasikan dalam proyek yaitu dengan proyek sederhana ini juga bisa dibilang proyek ya dan 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 anak juga bisa dalam proyek ini untuk berinteraksi dengan sesama teman sebayanya. Kedua adalah membangun dasar kesehatan mental dan hubungan sosial jangka panjang. Kemampuan mengenali emosi diri dan orang lain mencegah isolasi serta masalah perilaku. Jadi contohnya anak yang bisa menyatakan saya marah karena mainan saya dirusak oleh temannya gitu. Terus dan bisa meminta bantuan guru atau teman akan lebih sedikit melakukan tindakan agresif dibandingkan anak yang menahan emosi atau menyerang teman. Ketiga adalah sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan anak usia dini yang 3 sampai 6 tahun atau anak berada pada tahap di mana mereka mulai berinteraksi secara aktif. Tidak hanya di lingkungan sekolah,
itu baik di lingkungan luar dan keluarga. Jadi kurikulum PAUD yang mengintegrasikan permainan kelompok dengan apa contohnya bisa juga dengan nggak hanya maksudnya dengan eh, dengan project dan ini juga bisa mengembangkan komunikasi cara mereka berinteraksi terhadap sesama, menyampaikan materi project mereka gitu. Jadi kenapa dibilang krusial? Krusial karena memang dalam project ini sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangan anak usia. Tapi yang saya bilang tidak semua eh, learning based on the project karena biasanya yang sudah dilakukan dengan proses berbasis modul ini dengan project biasanya sudah lebih banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah internasional. Jadi kalau untuk yang public school negeri itu biasanya lebih cenderung ke modul gitu. Tapi ya itu yang saya tadi bilang kesimpulannya kekurangannya adalah tidak jangka panjang gitu. Karena itu tidak kita punya modul, kita punya silabus, tapi kita tuangkan tidak hanya mengerjakan LKS atau modul, tapi melainkan kita menuangkan ke proyek. Gunanya proyek itu yaitu yang saya bilang komunikasi dengan teman, komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan lingkungan mereka di luar sana. Jadi sangat membantu buat anak usia dini, khususnya untuk TKA, TKB gitu. Itu saja. Baik, terima kasih Miss Mary, cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembali. Terima kasih.